Hey, ini membuat biodata di HTML dan CSS. Nanti teman-teman bisa bikin kayak gini atau convert dari desain ini ke HTML setelah nonton video ini ya. Oke, aku Isa Wijayas. Let's start. Jadi nanti teman-teman akan convert ini. Jadi di sini ada title, biodata diri, kemudian ada nama, tanggal lahir, domisili, alamat telepon, dan juga nilainya atau value-nya atau data dirinya. Kemudian juga ada foto, kemudian ada garis, dan juga ada footer atau copyright ini. Oke, kita mulai ke HTML-nya. Oke, jadi pertama-tama aku udah nyiapin fotonya. Jadi ada foto di sini. Nanti teman-teman juga sediain foto teman-teman sendiri, mau foto teman-teman sendiri, foto teman-teman teman-temenan atau foto ayang atau foto A terserah teman-teman lah. Kita bikin folder baru. Nanti aku bisa diisi tulisan biodata, kasih nama biodata atau terserah teman-teman enaknya apa. Kemudian kita masukkan foto ini ke dalam folder biodata. Nah, folder biodata ini kita langsung tarik ke Finder sampean, ke Viscode-nya. Udah kebuka kayak gini. Di sini kita perlu bikin dua file, yaitu index.html sama style.css. Caranya gimana? Klik kanan juga bisa new file atau klik icon di sini. Ini klik, kemudian kita tulis index.html. Gitu, kemudian klik lagi untuk bikin style.css. Oke, jadi. Nah, sekarang kita perlu masukin index.html-nya dengan tag HTML default. Caranya gimana? Tekan tanda seru, shift 1, kemudian di tab. Nah, ini adalah tag-tag default. Nah, untuk tag default ini sekarang kita bertugas sih. Agak ribet nih aku. Konsentrasi agak buyar. Sekarang kita perlu nyambungin antara style.css ke index.html. Caranya gimana? Kita bisa pakai namanya link, pilih yang CSS. Nah, ini langsung href-nya. Nanti langsung ke isi. Nah, nanti tapi ini disesuaikan sama teman-teman. Kalau teman-teman pakai di dalam folder, katakanlah naruh di di asset gitu, berarti nanti ada slash asset slash style.css. Oke, untuk title-nya kita ganti jadi biodata. Oh, kok huruf kecil? Biodata diri. Oke. Nah, ini aku simpan. Kemudian kalau aku pengen nampilin di browser dan aku nggak kepingin nggak kepingin nge-refresh manual, aku pengen refreshnya otomatis, itu aku pakai yang namanya Go Live. Extension ini namanya Live Server. Kalau teman-teman belum punya, bisa aja klik di sini, kemudian nanti cari yang namanya Live Server. Nanti di Live Server ini, nanti diinstal aja yang ini, nanti ada muncul Go Live. Ingat ya, Go Live, bukan Bigo Live. Kok Bigo terus ya? Oke, balik lagi ke index.html. Ininya aku nyalain juga Go Live-nya. Dan hasilnya jadi seperti ini. Nah, tapi karena masih kosongan, kita coba tes ya. Kita tes ya. Simpan, cek browser. Oke, kita tesnya muncul. Berarti ini udah langsung. Sorry. Ya, jadi dari sini udah muncul. Sekarang kita perlu bikin kontennya. Nah, pertama-tama kita bikin wrapper-nya dulu biar satu pembungkus ini nanti biar mempermudahkan kita stylingnya. Bikin div, kasih kelas namanya wrapper. Nah, dari situ kemudian kita bikin title-nya pakai satu, tulis biodata diri. Di bawah H1 kita bikin tabelnya yang terdiri dari 3 kolom. Kolom pertama isi label kayak nama, tanggal lahir, dan lain-lain. Kemudian kolom kedua isi dari data dirinya. Dan kolom ketiga isinya gambar. Oke, berarti kita bikin tabel. Dan seperti biasa kita kasih kelas yang namanya tabel biar enak stylingnya nanti. Dari tabel ini kita bikin row. Jadi susunannya tabel itu adalah tabel, kemudian bikin row-nya dulu dan baru bikin kolomnya. Jadi pakai TR untuk bikin row. Di dalam ini kita bikin kolom pertama pakai TD yang isinya nama. Kita bikin kolom lagi TD isinya .2 Yusa Wijayas. Terus kolom ketiga TD lagi masukin image berarti pakai caranya IMG. Nanti src-nya adalah source-nya itu foto.jpg. Kita kasih kelas juga biar enak namanya foto. Kemudian kita bikin row kedua ketik tr. Nah, habis itu kita bikin td kolom pertama yang isinya tanggal lahir. Kemudian kolom kedua yang isinya adalah 35 March 3343. Tapi kita nggak perlu bikin TD ketiga. Karena nanti TD ketiga atau kolom ketiga ini bakal ngikut dari punyanya gambar yang di sini. Nah, itu nanti kita perlu set. Cuma nanti kita bikin ini dulu. Kita copy TR-nya biar cepat. 2, 3, 4, 5. Tanggal lahir kita ganti domisili planet Venus. Alien nih. Kemudian alamat Jalan Gaspol Gang 2 nomor 343. Gaspol. Kemudian kita bikin telepon 0123456789012. Kemudian di bawah tabel kita bikin garis pakai HR,
Di bawah situ kita bikin P untuk copyright-nya. Tulis copyright @yusa wijayas. @yusa wijayas ini IG ku juga. Wih, promosi akunya. Bisa di-follow gitu kalau pengen lihat-lihat sometimes sehari-hari kayak gimana. Nah, kita simpan, kemudian kita cek browser hasilnya kayak gimana. Nah, udah jadi. Nah, ini kan akhirnya. Jadi kalau kita lihat tabelnya, kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiganya ini masih berantakan. Nah, itu nanti kita atur. Nah, sekarang kita atur aja gimana caranya. Balik ke index.html-nya, cari kolom yang tadi, TD yang ada gambarnya, itu kita set pakai row span. Jadi row span ini sebenarnya kayak merge gitu, kalau di Excel. Dia nge-merge row, jadi baris-baris-baris yang ada bakal di-merge gitu. Nah, jadi kita mau, karena di sini ada 5 ya, kita pingin, ini ada 1, 2, 3, 4, 5 row gitu. Dan memang kita mau full semuanya, maka kita tulis aja 5 di sini. Row span 5. Set, kita simpan dan jadi. Oke, udah jadi. Nah, sekarang saatnya kita mau bikin pembatas biar dia nggak sepanjang ini. Ini kalau dilihat bordernya kan dari kiri ke kanan layar gitu. Nah, kita perlu pendekin. Nah, caranya gimana? Kita ke style.css-nya, kita bikin dot wrapper, kita set width-nya jadi 620 pixel. Simpan, lihat di browser. Oke, udah kesimpan. Oke, udah ke refresh dan jadinya seperti ini. Sekarang kita mau bikin ini benar-benar center atau tengah di browser. Caranya gimana? Kalau teman-teman perhatikan di index.html, wrapper ini punya parent yang namanya body. Nah, kita perlu set body-nya supaya wrapper ini bisa di tengah. Nah, ngesetnya gimana? Tulis body, kita ubah display-nya jadi flex. Justify, align item-nya kita bikin center. Kemudian justify content, itu juga kita bikin center gitu. Terus kita simpan, kita lihat hasilnya. Oke, ini udah ke tengah tapi secara horizontal aja, secara vertikalnya belum. Karena browser belum tahu bahwa ini harusnya tingginya setinggi browser gitu. Jadi browsernya berapa ya itu tingginya. Nah, kita perlu ngeset itu gitu. Ngesetnya adalah jadi tag HTML-nya dan body-nya kita perlu set height-nya jadi 100%. Kita simpan, cek browser, oke ini udah di tengah-tengah. Nah, sekarang kita mau ngeset secara global juga. Jadi di sini ada dua hal yang mau kita set secara global, yaitu jenis fontnya. Kalau di sini pakai serif, di mana banyak ekor tajam-tajamnya gini. Nanti kita mau ubah jadi sans serif yang biar ya mulus-mulus gitu. Kemudian juga warnanya. Ini warnanya kan hitam pekat. Nanti kita mau sesuaikan agak abu-abu sedikit. Jadi bukan yang abu-abu banget, tapi gak hitam juga gitu. Kita perlu ngeset secara global. Nah, ngeset secara globalnya kita mendingan langsung di body-nya. Jadi di body ini kita tambahkan yang namanya font family, diubah jadi sans serif. Kemudian juga untuk warnanya kita pakai color, kita set ke 444. Simpan. Tada, warnanya juga udah nggak terlalu gelap. Kemudian ini juga udah jadi sans serif. Oh iya, ini aku lupa, ini belum di titik 2 nih. Oke. Balik ke indeks HTML-nya, aku mau kasih di sini titik 2, titik 2, titik 2, titik 2, simpan. Oke, ini udah jadi. Nah, kemudian dari sini untuk tabelnya mau dikasih perbedaan atau mau disetting, yaitu di kolom pertama, di mana di kolom pertama yang ini itu nanti tebel, fontnya tebel. Cara ngesetnya gimana? Kita pergi ke style.css, tick.tabel, spasi tr, spasi td, titik 2 first child. Jadi ini benar-benar langsung nembak kolom pertama aja, yang anak pertama gitu ceritanya. Dari row itu kolom pertamanya, anak pertamanya mana kolomnya, yaitu yang ditembak ceritanya. Nah, terus setelah ditembak jadian deh. Enggak lah. itu itu kan kalau yang sama-sama mau ya. Oke, dari tabel ini kita atur font weight-nya itu ceritanya jadi 700. Nah, 700 sih sebenarnya bold, atau teman-teman bisa juga tulis bold gini. Tapi aku prefer pakai angka karena font weight itu macam-macam. Kalau 600 itu semi bold, kalau 500 itu medium kalau nggak salah. Kalau reguler itu 400. Jadi susunan itu lebih memudahkan aku untuk bisa langsung nulis spesifik gitu daripada cuma bold, reguler atau ya kayak gitu doang. Kita simpan, kita cek, oke udah jadi tuh. Nah, kayaknya kita perlu kasih jarak nih antara di sini antara tabel-tabelnya gitu. Nah, tabel-tabelnya ngasih jaraknya mendingan langsung di kolomnya. Nah, cara nulisnya gimana berarti kalau mau ngasih itu? Berarti tabel spasi tr spasi td kasih padding titik 25 rem, simpan.
Nah, ini udah geser dan jadi sebenarnya udah ada jaraknya. Udah oke ini. Kemudian untuk image-nya sendiri kalau lihat di sini itu kan tajam ya. Kita perlu bikin itu rounded gitu caranya. Nah, karena kita tadi udah bikin kelas foto, maka di sini kita tinggal tembak .foto. Border radiusnya kita set ke 1 rem. Nah, 1 rem sendiri ini sesuai ukuran browser ya. Font defaultnya berapa? Kalau nggak diutek-utek sama user sih harusnya di 16 pixel. Jadi 1 rem sama dengan 16 pixel. Kalau diutek-utek ya disesuaikan sama browsernya. Katakanlah diubah jadi 14 ya 1 rem 14 pixel berarti. Oke, kita save. Oke, udah rounded, mantap. Nah, sekarang kita mau ubah garisnya. Garisnya kita mau ubah jadi abu-abu. Terus tulisan copyright ini kita mau kecilin. Nah, untuk garisnya kita pakai HR, terus tulis border, kita bikin 1 pixel, dibalikin ke solid, kemudian EF. Cek browser, oke, udah abu-abu. Sekarang ke footernya. Berarti P, font size 12 pixel. Simpan. Oke, udah kecil. Jadi hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi indeks HTML-nya susunannya seperti ini, style.css-nya seperti ini, dan hasil jadinya seperti ini. Oke, see ya on the next video.